Pada bagian ini, seperti biasa, saya akan menjelaskan lebih detail kinerja ekspor untuk beberapa komoditas unggulan Indonesia selama Januari hingga Mei 2025, yaitu besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya. Total ketiganya memberikan share sekitar 29,01% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Mei 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik 11,02% secara kumulatif. Nilai ekspor batubara turun 19,10% secara kumulatif. Dan nilai ekspor CPO dan turunannya naik 27,89% secara kumulatif. Berikutnya adalah perkembangan ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama ekspor untuk periode Januari hingga Mei 2025. Tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India dengan share sekitar 41,16% dari total ekspor non-migas Indonesia dalam periode Januari hingga Mei 2025. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 24,25 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan barang daripadanya. Besi dan baja juga merupakan komoditas yang mencatat penambahan nilai ekspor non-migas tertinggi ke Tiongkok secara situsi, yaitu naik 1,01 miliar US dollar. Nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar 12,11 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian dan aksesoris lainnya atau rajutan. Mesin dan perlengkapan elektrik juga mencatatkan penambahan nilai ekspor non-migas tertinggi ke Amerika Serikat secara situsi, yaitu naik sebesar 541,45 juta US dollar. Nilai ekspor non-migas ke India tercatat sebesar 7,28 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas bahan bakar mineral, kemudian lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja. Komoditas yang mencatat penurunan nilai ekspor non-migas terdalam ke India secara situsi adalah bahan bakar mineral yang turun 811,14 juta US dollar. Selanjutnya di bagian kedua saya akan menyampaikan perkembangan impor untuk bulan Mei 2025. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, total nilai impor mencapai 96,60 miliar US dollar atau naik 5,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Nilai impor migas tercatat senilai 13,64 miliar US dollar atau turun 7,44%. Sedangkan nilai impor non-migas tercatat senilai 82,96 miliar US dollar atau naik 7,92%. Dan jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada bahan baku atau penolong dan barang modal. Nilai impor barang modal sebagai andil utama peningkatan impor mencapai 18,82 miliar US dollar atau naik 17,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,08%. Jika dilihat menurut negara dan kawasan asal impor, peningkatan nilai impor terjadi dengan Tiongkok, Jepang, dan Singapura. Sementara itu, ASEAN selain Singapura dan Uni Eropa mengalami penurunan. Selanjutnya pada Mei 2025, total nilai impor mencapai 20,31 miliar US dollar
atau naik 4,14% dibandingkan Mei 2024. Nilai impor migas tercatat sebesar 2,64 miliar US dollar atau turun 3,80% secara tahunan. Sementara untuk impor non-migas adalah senilai 17,67 miliar US dollar, mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 5,44%. Peningkatan nilai impor secara tahunan didorong oleh kenaikan impor non-migas dengan andil kenaikan sebesar 4,67%. Selanjutnya adalah impor menurut penggunaan pada Mei 2025, di mana terjadi peningkatan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan barang modal secara tahunan. Nilai impor barang konsumsi naik sebesar 5,28%, nilai impor bahan baku atau penolong turun sebesar 1,18%, barang modal sebagai pendorong utama peningkatan impor mengalami peningkatan sebesar 24,84% dan dengan andil peningkatan sebesar 4,53%. Berikutnya adalah perkembangan 3 komoditas utama non-migas yang diimpor Indonesia pada Januari hingga Mei 2025, yaitu mesin atau peralatan mekanis, mesin atau perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan share sekitar 36,55% terhadap total impor non-migas Indonesia. Nilai impor komoditas utama mengalami peningkatan dari sisi volume, namun penurunan dari sisi nilai jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Nilai impor mesin atau peralatan mekanis adalah sebesar 13,82 miliar US dollar dengan volume 1,80 juta ton. Nilai impor mesin atau perlengkapan elektrik adalah sebesar 12,18 miliar US dollar dengan volume 0,72 juta ton, serta untuk kendaraan dan bagiannya, impornya adalah sebesar 4,31 miliar US dollar dengan volume sebesar 0,66 juta ton. Berikutnya adalah perkembangan impor non-migas menurut negara dan kawasan asal utama impor sepanjang Januari hingga Mei 2025. 3 besar negara asal impor adalah Tiongkok, Jepang, dan Singapura dengan share sekitar 52,22% dari total impor non-migas Indonesia dalam periode Januari hingga Mei 2025. Impor non-migas dari Tiongkok mencapai 33,12 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik, serta kendaraan dan bagiannya. Mesin dan peralatan mekanis merupakan komoditas dengan penambahan nilai impor tertinggi dari Tiongkok secara situsi, yaitu naik 883,64 juta US dollar. Selanjutnya impor non-migas dari Jepang tercatat sebesar 6,31 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja. Dan komoditas dengan penambahan nilai impor tertinggi dari Jepang secara situsi adalah logam mulia dan perhiasan, yaitu naik 210,61 juta US dollar. Selanjutnya impor non-migas dari Singapura tercatat sebesar 3,89 miliar US dollar, utamanya terdiri atas mesin dan peralatan mekanis, instrumen optik, fotografi dan sinematografi, dan medis, serta bahan kimia organik.
Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis ini juga mencatat penambahan nilai impor tertinggi dari Singapura secara C2C, yaitu naik 314,63 juta US dollar. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan mengumumkan neraca perdagangan barang untuk kondisi Mei 2025. Pada Mei 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,30 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia dengan demikian telah mencatat surplus selama 61 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Mei 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas, yaitu sebesar 5,83 miliar US dollar, dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, bahan bakar mineral atau HS27, serta besi dan baja HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,53 miliar US dollar, dengan komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah. Selanjutnya adalah neraca perdagangan kumulatif, yaitu neraca perdagangan bulan Januari hingga Mei 2025. Hingga bulan Mei 2025 ini, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 15,38 miliar US dollar, dan surplus sepanjang Januari hingga Mei 2025 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang sebesar 23,10 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 7,72 miliar US dollar. Selanjutnya, saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, baik migas maupun non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat, yaitu sebesar 7,08 miliar US dollar, kemudian India sebesar 5,30 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah Filipina sebesar 3,69 miliar US dollar. Sedangkan negara penyumbang defisit terdalam yang pertama adalah Tiongkok sebesar minus 8,15 miliar US dollar, Singapura sebesar minus 2,79 miliar US dollar, kemudian Australia sebesar minus 2,11 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah yang pertama Amerika Serikat sebesar 8,28 miliar US dollar, kemudian yang kedua India sebesar 5,32 miliar US dollar, dan yang ketiga Filipina sebesar 3,69 miliar US dollar. Untuk 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas adalah yang pertama Tiongkok sebesar minus 8,87 miliar US dollar, yang kedua Australia dengan defisit sebesar 1,93 miliar US dollar, kemudian Brazil dengan defisit sebesar 0,68 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan defisit non-migas terbesar sepanjang Januari hingga Mei 2025. Surplus didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati HS15. Surplusnya adalah sebesar 12,44 miliar US dollar. Kemudian yang kedua adalah bahan bakar mineral atau HS27 dengan surplus sebesar 11,51 miliar US dollar, serta besi dan baja atau HS72 dengan surplus sebesar 7,53 miliar US dollar. Sementara defisit utamanya berasal dari komoditas mesin dan peralatan mekanis atau HS84 yang defisit sebesar 10,76 miliar US dollar. Kemudian yang kedua adalah mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 dengan defisit sebesar
4,53 miliar US dollar, serta yang ketiga adalah plastik dan barang dari plastik atau HS39 dengan defisit sebesar 3,13 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada Januari hingga Mei 2025. Yang pertama adalah untuk negara Amerika Serikat yang didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, kemudian alas kaki atau HS64, serta pakaian dan aksesorisnya atau rajutan atau HS61. Sedangkan untuk India, surplus terbesar ada pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, kemudian lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, serta besi dan baja HS72. Untuk Filipina, surplus terbesar adalah pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS87, kemudian bahan bakar mineral atau HS27, serta lemak dan minyak hewani atau nabati HS15. Selanjutnya untuk komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar pada Januari hingga Mei 2025 untuk negara pertama Tiongkok, ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya atau HS84, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta kendaraan dan bagiannya atau HS87. Untuk Australia, defisit terbesar adalah pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, serealia atau HS10, serta logam mulia dan perhiasan atau permata HS71. Selanjutnya untuk Brazil, defisit terbesar adalah pada komoditas ampas dan sisa industri makanan atau HS23, gula dan kembang gula atau HS17, serta kapas atau HS52. Berikutnya ada ringkasan perkembangan ekspor-impor untuk Mei 2025. Yang pertama adalah hingga Mei 2025, nilai ekspor Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 111,98 miliar US dollar atau meningkat 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Nilai impor hingga Mei 2025 secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 96,60 miliar US dollar atau meningkat 5,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Pada Mei 2025 ini, nilai ekspor mencapai 24,61 miliar US dollar dan mengalami peningkatan sebesar 9,68% dibandingkan dengan bulan Mei 2024. Kemudian nilai impor pada Mei 2025 mencapai 20,31 miliar US dollar dan meningkat sebesar 4,14% dibandingkan bulan Mei 2024. Dan yang terakhir, hingga Mei 2025, neraca perdagangan barang Indonesia secara kumulatif dari Januari hingga Mei 2025 mengalami surplus sebesar 15,38 miliar US dollar dan naik sebesar 2,32 miliar US dollar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Selanjutnya saya akan mengumumkan angka inflasi untuk bulan Juni 2025. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga sepanjang Juni 2025 ini. Yang pertama, Hari Raya Idul Adha dan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang kita peringati pada Juni 2025. Kemudian masa libur kegiatan sekolah yang juga dimulai bulan Juni 2025,
Hingga beberapa momen tersebut tentunya memengaruhi tingkat permintaan masyarakat. Yang kedua adalah sejalan dengan penurunan harga crude oil di pasar internasional, Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar mineral atau BBM non-subsidi pada Juni 2025 ini. Dan yang terakhir adalah terkait laporan analisis curah dan sifat hujan yang dikeluarkan oleh BMKG, di mana pada dasarian 1 dan dasarian 2 Juni 2025, kriteria sifat hujan atas normal terjadi di beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Pada Juni 2025, terjadi inflasi sebesar 0,19% secara bulanan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 108,27 pada Juni 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 1,87% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,38%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,46% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah beras, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Komoditas lainnya yang juga memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,04%, kemudian cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,03%, bawang merah, tomat, dan emas perhiasan dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Selain itu, terdapat juga komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada Juni 2025, di antaranya adalah cabai merah dan bawang putih dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, kemudian juga bensin dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan menurut komponen. Secara umum, semua komponen mengalami inflasi. Inflasi Juni 2025 yang sebesar 0,19%, utamanya didorong oleh inflasi komponen harga bergejolak. Untuk komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,77%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,13%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Berikutnya, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,09%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan sigaret kretek mesin atau SKM. Berikutnya, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,07%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen inti ini adalah emas perhiasan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi pada Juni 2025 ini. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok utama penyumbang inflasi Juni 2025 setelah sebelumnya
menjadi penyumbang deflasi di Mei 2025. Tingkat inflasi kelompok ini adalah sebesar 0,46% dengan andil inflasi sebesar 0,13%. Selanjutnya kita dapat lihat pada grafik di kanan atas, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi Juni 2025 secara mantuman pada kelompok ini adalah komoditas beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat, sedangkan komoditas yang meredam inflasi atau mengalami deflasi pada kelompok ini adalah bawang putih dan cabai merah. Komoditas beras sebagai komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini dengan tingkat inflasi 1% dan andil inflasi sebesar 0,04%. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok transportasi yang mengalami inflasi pada Juni 2025. Pada Juni 2025, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,07% dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Inflasi pada kelompok ini didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara yang menyumbang andil inflasi sebesar 0,04% dengan tingkat inflasi sebesar 5,81%. Sedangkan komoditas yang meredam inflasi atau mengalami deflasi pada kelompok transportasi ini adalah komoditas tarif angkutan laut dan tarif kereta api dengan tingkat deflasi masing-masing sebesar 16,96% dan 4,20%. Dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%. Deflasi ini dipicu oleh penurunan tarif akibat diskon tiket transportasi selama bulan Juni ini. Selanjutnya kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Secara bulanan, 26 provinsi mengalami inflasi dan 12 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku yaitu sebesar 0,97%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Papua Pegunungan yaitu sebesar 1,50%. Selengkapnya silahkan dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara year on year, pada Juni 2025 terjadi inflasi sebesar 1,87% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 108,27 pada Juni 2025. Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 9,30% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,59%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Komoditas lain di luar kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang juga memberikan andil inflasi cukup dominan adalah tarif air minum PAM, beras, kopi bubuk, minyak goreng, dan sigaret kretek mesin atau SKM. Sementara itu untuk kelompok pengeluaran yang masih mengalami deflasi secara tahunan pada Juni 2025 ini adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil deflasi sebesar 0,02% dan deflasi tersebut didorong oleh deflasi telepon seluler. Berikutnya, inflasi tahunan Juni 2025 menurut komponennya. Secara umum kita bisa lihat seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan, di mana komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,37%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,51%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain emas perhiasan, kopi bubuk, dan minyak goreng.
Berikutnya, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,34%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,26%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif air minum PAM yang mengalami inflasi di 13 wilayah, kemudian sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret kretek tangan atau SKT. Berikutnya, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,57% dengan andil inflasi sebesar 0,10%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah beras, kelapa, tomat, dan santan jadi. Berikutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, 36 provinsi mengalami inflasi dan hanya 2 provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan, yaitu sebesar 3,00%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Papua Barat, yaitu sebesar 0,67%. Selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi semester 1 tahun 2025 ini. Untuk meninjau capaian inflasi selama semester 1 tahun 2025, kita dapat melihat pada angka inflasi Juni 2025 secara year to date. Angka ini membandingkan kondisi harga barang dan jasa secara umum pada Juni 2025 dengan bulan Desember 2024. Terlihat pada grafik di bagian kiri atas ya, tingkat inflasi hingga Juni 2025 secara year to date adalah sebesar 1,38%. Dan inflasi ini lebih tinggi dari tahun 2021, 2023, dan juga 2024. Selama semester 1 tahun 2025, komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang inflasi mantuman adalah emas perhiasan yang muncul 6 kali dalam satu semester ini, lalu diikuti beras, ikan segar, dan tarif angkutan udara. Sebagai catatan, emas perhiasan ini terus mengalami inflasi sejak September 2023. Berikutnya jika ditinjau menurut komponen secara umum, selama Januari hingga Juni 2025, komoditas komponen harga bergejolak memiliki frekuensi yang lebih sering sebagai komoditas utama penyumbang inflasi, baik secara bulanan atau mantuman, maupun secara tahun kalender atau year to date. Dari sisi komponen harga diatur pemerintah, BPS mencatat terjadi kenaikan tarif di 10 kabupaten kota pada periode semester 1 2025, sehingga tarif air minum PAM memberikan andil inflasi sebesar 0,14% di Juni 2025 ini secara year to date. Berikutnya adalah ringkasan inflasi untuk Juni 2025. Yang pertama adalah pada Juni 2025 terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,19% dan inflasi secara year on year sebesar 1,87%. Yang kedua, penyumbang utama inflasi Juni 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,13%. Dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Berikutnya, penyumbang utama inflasi Juni 2025 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,59%. Dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Yang keempat, sampai dengan Juni 2025, yaitu semester 1 2025, terjadi inflasi year to date sebesar 1,38%
Dan penyumbang utama inflasi Juni 2025 secara year to date ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 0,55%. Dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, ikan segar, bawang merah, dan cabai rawit. Selanjutnya saya akan mengumumkan angka nilai tukar petani dan data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau NTP untuk Juni 2025 tercatat sebesar 121,72 atau naik 0,47% dibandingkan Mei 2025. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 0,70%, sementara indeks harga yang dibayar petani atau IB naik sebesar 0,23%. Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Berikutnya kalau kita lihat berdasarkan subsektor, maka subsektor yang mengalami peningkatan NTP tertinggi adalah subsektor tanaman hortikultura, ya, di mana subsektor hortikultura ini mengalami peningkatan NTP sebesar 4,34%. Hal ini karena IT naik sebesar 4,62%, lebih tinggi dari kenaikan IB yang sebesar 0,27%. Dan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan IT adalah cabai rawit, bawang merah, tomat, dan bawang daun. Berikutnya nilai tukar nelayan mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Hal ini karena IT naik sebesar 0,22% dan lebih tinggi dari kenaikan IB yang sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan IT pada subsektor untuk NTN ini adalah kembung, rajungan, tuna, dan tongkol. Selanjutnya adalah rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2025 secara total naik 2,05% secara mantuman dan naik sebesar 3,62% secara year on year. Jika kita pilih menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,05% secara mantuman dan naik 2,84% secara year on year. Dan selanjutnya untuk beras medium naik 2,33% secara mantuman dan naik 4,51% secara year on year. Berikutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi atau beras berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel area atau KSA pada bulan Mei 2025 ini. Saya awali dengan memberikan gambaran mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan sepanjang Mei hingga Agustus 2025 yang berdampak pada kondisi pertanaman padi sepanjang Mei hingga Agustus 2025. Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, sepanjang Mei hingga Agustus 2025, secara umum curah hujan di seluruh wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah hingga menengah. Kondisi ini mendukung kegiatan budidaya tanaman padi sepanjang Mei hingga Agustus 2025,
Namun demikian juga perlu diwaspadai perkiraan curah hujan untuk kriteria tinggi sangat tinggi pada sejumlah wilayah yang terjadi di sepanjang Mei hingga Agustus tahun ini yang tentunya dapat mengganggu budidaya tanaman padi. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan kondisi pertanaman padi yang terpotret melalui pengamatan survei KSA pada Mei 2025. Dari potret kondisi pertanaman padi pada bulan Mei 2025, dapat diperoleh gambaran mengenai luas panen padi pada bulan Mei dan potensinya hingga bulan Agustus tahun ini. Hasil amatan survei KSA pada Mei 2025 memperlihatkan bahwa sekitar 12,24% lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi telah mengalami fase panen. Angka ini turun dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 16,38%. Hasil amatan juga memperlihatkan bahwa sekitar 37,91% lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi sedang ditumbuhi tanaman padi atau standing crop. Pada fase vegetatif awal yaitu ada sekitar 17,23%, kemudian untuk fase vegetatif akhir ada sekitar 9,17%, dan fase generatif ada sekitar 11,51%. Pada Mei 2025, terjadi peningkatan proporsi fase luas persiapan lahan, kemudian juga fase standing crop dan lahan ditanami selain padi dibandingkan dengan kondisi April 2025. Sebagai catatan, tanaman padi pada fase generatif umumnya akan dipanen 1 bulan ke depan, kemudian yang untuk fase vegetatif akhir akan dipanen 2 bulan ke depan, dan untuk fase vegetatif awal akan dipanen 3 bulan ke depan. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi luas panen padi pada Mei 2025. Luas panen padi mencapai 0,98 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 22,13% dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 1,26 juta hektar. Sementara itu, potensi luas panen padi sepanjang Juni hingga Agustus 2025 diperkirakan mencapai 2,77 juta hektar atau mengalami peningkatan seluas 0,32 juta hektar atau 13,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, luas panen padi sepanjang Januari hingga Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 8,24 juta hektar atau mengalami peningkatan seluas 0,96 juta hektar atau 13,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Angka realisasi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Juni hingga Agustus tahun ini. Berikutnya, sejalan dengan gambaran luas panen, produksi padi pada Mei 2025 diperkirakan sebesar 4,98 juta ton gabah kering giling atau GKG, atau mengalami penurunan sebesar 22,74% dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 6,44 juta ton GKG. Sementara itu, potensi produksi padi sepanjang Juni hingga Agustus 2025 diperkirakan sebesar 14,03 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 1,72 juta ton GKG atau 13,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2025 ini diperkirakan akan mencapai 43,34 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar
5,36 juta ton GKG atau 14,11% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Sejalan dengan gambaran produksi padi, produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Mei 2025 diperkirakan sebesar 2,87 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 22,65% dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 3,71 juta ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Juni hingga Agustus 2025 diperkirakan sebesar 8,09 juta ton atau mengalami peningkatan sebanyak 0,99 juta ton atau 13,88% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 29,97 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,08 juta ton atau 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Sebagai penutup informasi mengenai komoditas padi, saya akan menyampaikan gambaran sebaran lokasi potensi panen padi sepanjang Juni hingga Agustus 2025. Secara umum, sepanjang Juni hingga Agustus 2025 ini, potensi panen sebagian besar terkonsentrasi